Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Baru separuh. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, selamat siang. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau hari ini hari yang sangat spesial bagi kita semua karena kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Ya, 80 sudah cukup tua untuk sebagai manusia. Mungkin di sini ada yang usianya lebih dari 80 tahun, bisa lambaikan tangan, ada? Adakah? Oh, Pak Panjang, luar biasa, Bapak diberkati Tuhan dengan umur panjang, dengan berkat-berkat dari surga. Puji nama Tuhan. Ya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan, kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Saya yakin dan percaya, kita semua yakin dan percaya bahwa bangsa kita akan semakin diberkati, semakin makmur, bahkan nama Tuhan dipermuliakan atas bangsa Indonesia. Ya, puji nama Tuhan. Pada siang hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan judul khotbah adalah Jemaat di Philadelphia. Ya, seperti saya katakan sebelumnya bahwa pesan ini disampaikan kepada 7 jemaat mula-mula. Tetapi karena kitab Wahyu adalah kitab profetik, kitab nubuatan, bahwa ini juga disampaikan kepada jemaat di mana kita tinggal hari ini, kita hidup hari ini, yaitu jemaat Tuhan di akhir zaman. Ada 7 jemaat di akhir zaman. Dan salah satu yang terbaik adalah jemaat di Philadelphia. Kalau jemaat Efesus, jemaat Smyrna, Thyatira, Laodikia, itu selalu ada teguran dan juga ada pujian. Tetapi yang luar biasa, jemaat di Philadelphia ini tidak ditegur oleh Tuhan. Diberikan pujian semuanya. Karena memang nilainya 100. Ya, menurut Tuhan. Ya, kita akan sama-sama membuka kepada firman Tuhan. Next berikutnya, Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13, demikianlah firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ya next berikutnya, background daripada kota Philadelphia ini, kota ini hanya sedikit penduduknya, ya, karena banyak orang takut untuk tinggal di sana, karena seringkali terjadi bencana alam gempa bumi, ya. Dan kota Philadelphia adalah kota Kristen, jemaat Kristen di Asia yang bertahan sampai abad 14. Nah, hari-hari ini bahwa Philadelphia ini terletak di negara Turki, ya. Mungkin sekarang sudah kekristenan hampir tidak ada di sana, ya. Tetapi saya yakin dan percaya satu saat akan ada banyak bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, kota Philadelphia ini dibangun oleh seorang bernama Eumenes, ya. Dan arti Philadelphia ini adalah mengasihi saudaranya, ya. Eumenes punya saudara yaitu Raja Attalus, raja dari Pergamus, ya. Dan kota ini dinamakan Philadelphia sesuai dengan artinya adalah
seorang yang mengasihi saudaranya. Nah, ini sedikit pengenalan akan kota Philadelphia. Nah, pada siang hari ini kita akan 5 poin yang bisa kita pelajari ya. Yang pertama adalah pengakuan Tuhan. Nah, kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-7 ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud, dan apabila membuka tidak ada yang dapat menutup, dan apabila menutup tidak ada yang dapat membuka. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, di sini Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai yang kudus dan yang benar. Karena apa? Karena pada waktu itu orang-orang Yahudi yang menganiaya jemaat di kota Philadelphia menolak Yesus sebagai Mesias ya. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengakui ya bahwa Dia adalah yang kudus, yang benar, yang akhir, awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, yang mati dan yang sudah hidup kembali ya. Di sini Tuhan menetapkan bahwa akulah Mesias, akulah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi ya. Karena di luar sana seringkali mempertanyakan, kalau memang Yesus itu Tuhan, kapan Yesus minta disembah? Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, di sini kita bisa secara tersirat Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Sang Pencipta awal, ya, Pencipta alam semesta ini, yang awal dan yang akhir, yaitu kekal sampai kekal. Cuman satu kekal sampai kekal, ya. Adalah Sang Pencipta alam semesta, Tuhan kita. Ya, kita nanti kalau meninggal kita dapat hidup kekal. Tapi awalnya kita tidak kekal. Akhirnya kita kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi yang awal kita tidak kekal. Tuhan Yesus dari sejak awal itu sudah kekal. Ujungnya tidak diketahui, akhirnya juga tidak diketahui. Nah, di sini menunjukkan ya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Dan saya yakin dan percaya sosok Tuhan itu tidak perlu keluar-keluar, aku Tuhan, kamu harus sembah saya. Tidak perlu. Karena ketika Tuhan hadir, ya kewibawaannya, otoritas wibawa ilahinya, ya karena kemuliaannya membuat orang akan sujud menyembah. Tidak perlu harus mengaku aku Tuhan, sembahlah aku. Tidak perlu ngemis-ngemis minta disembah ya. Tetapi Tuhan Yesus ketika Dia penuh dengan kemuliaan, maka secara otomatis orang akan menyembah Dia. Oke, next berikutnya dikatakan Dia memegang kunci Daud. Nah, ini adalah dinubuatkan dalam kitab Yesaya ya. Seringkali saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, Alkitab bukan cuma berisi tentang pengajaran moral ya. Apa itu pengajaran moral? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan selingkuh, jangan KDRT, jangan mabuk-mabukan, jangan judi dan lain sebagainya. Itu pengajaran moral. Hormati kedua orang tuamu, ya. Itu pengajaran moral. Tetapi dalam Alkitab ini adalah buku kitab kehidupan. Yaitu kitab yang bisa memberikan kita kehidupan yang kekal. Dan di dalam Alkitab tidak terdapat hanya pengajaran moral dan juga ditemukan yang namanya nubuatan atau ramalan. Dan sekalipun itu jangka waktunya sangat lama, ya. Kitab Yesaya mungkin ditulis kurang lebih mungkin 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus dilahirkan, ya. Nah, mari kita akan baca Yesaya pasal 22 ayat yang ke-22. Yesaya pasal 22 ayat yang ke-22, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya, apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Amin. Iya. Saudara perhatikan, ya. Dikenapi oleh Tuhan Yesus dalam kitab Wahyu yang memegang kunci Daud. Kunci Daud ya, bukan kunci Inggris ya. Di atas baunya, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Dan apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, hari-hari ini kita sedang melewati hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit. Oleh sebab itu banyak orang berkeluh kesah, ya, tokoku sepi, tidak ada pembeli, perusahaanku sepi order, ya.
Tidak ada customer yang membeli barangku. Tetapi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kita tinggal di hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit, kita bisa bergantung kepada Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus memegang kunci Daud. Dan ketika dia membuka pintu, Tuhan Yesus memegang kunci Daud. Dan ketika dia membuka pintu, tidak ada seorang pun yang sanggup menutupnya. Dan ketika dia menutup pintu, tidak ada seorang pun yang sanggup membukanya. Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Oleh sebab itu apapun yang kau hadapi hari-hari, percayalah. Ketika kau berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dan berdoa, Tuhan akan buka pintu. Di mana seorang pun tidak akan dapat menutupnya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya. Ini janji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia pegang kunci Daud. Dia sanggup membuka pintu, di mana ketika semua pintu tertutup, dia bisa buka pintu pertolongan, pintu mujizat, pintu perkara-perkara dahsyat terjadi dalam hidup kita. Ya, percaya, bukan dengan apa yang kita lihat dengan mata kita. Seringkali kita percaya karena kita melihat. Mari kita percaya bukan karena melihat, itu Paulus mengajarkan kepada kita. Ya. Jangan melihat betapa besar masalah yang kita hadapi. Ya. Utangku sudah terlalu banyak, bagaimana caranya menutup utangku. Ya. Penyakitku sudah mencapai kanker stadium 4, bagaimana aku bisa sembuh? Tuhan bisa menyembuhkan sakit penyakit saudara. Yang percaya katakan amin. Bagaimana suamiku bisa bertobat? Bukannya bertobat, sekarang malah digondol wewe gombel. Digondol sama sundel bolong. Mending digondolnya sama gadis cantik. Wewe gombel, sundel bolong ya. Nah, percaya bukan karena melihat. Tuhan bisa buka pintu karena dia pegang kunci Daud. Ya, yang pertama. Yang kedua, kita akan melihat pelayanan gereja di Philadelphia. Next berikutnya. Di ayat 8 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, ayat ke-8 ya, kembali. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, tetapi namun engkau menuruti firmanku, yaitu tidak menyangkal namaku. Ya. Jadi Tuhan katakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Jemaat di Philadelphia ini jemaat yang sangat rajin melayani Tuhan, hidup dalam kekudusan, menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun ya mereka secara ekonomi itu biasa-biasa saja. Dan sekalipun mereka mengalami aniaya, mereka tidak menyangkal nama Tuhan Yesus. Ya. Mereka betul-betul mengasihi Tuhan. Mereka beribadah dengan sungguh-sungguh, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan hidup melayani Tuhan. Ya, mari kita buka 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Amin. Persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Pelayananmu tidak akan sia-sia Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, engkau mengorbankan waktumu, mengorbankan pikiranmu, tenaga, bahkan sebagian dari hartamu untuk melayani Tuhan, itu tidak akan sia-sia. Apa yang kau taburkan hari ini, satu hari itu akan kau tuai. Di surga menanti ya upah yang sangat besar bagi orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Ada harta surgawi, ada rumah surgawi yang Tuhan siapkan bagi orang-orang Kristen yang mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Bahkan ada mahkota surgawi yang Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya. Ya. Oleh sebab itu mari khususnya para pelayan Tuhan. Mari kalau kita melayani Tuhan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Jangan datangnya
ke gereja kalau pas pelayanan. Kalau enggak pelayanan, enggak datang ke gereja. Nah, ini salah besar. Ya. Kita, jangan Anda berpikir saya bantu Pak Hongko, jangan. Saudara melayani di tempat ini bukan bantu Pak Hongko. Saudara melayani Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau sudah melayani, Anda melayani Sang Tuhan kita, Kurios, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Bahkan bukan cuma berkat upah surgawi, bahkan selama di dunia pun Tuhan berjanji akan memberkati saudara. Yang percaya katakan amin. Ya. Mari kita perlu mengasihi Tuhan, kita melayani Tuhan, bahkan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, bukan cuma melayani saja. Pada saat saudara masuk pintu kamar, kunci pintu kamar, Anda berdoa tidak dilihat oleh orang. Firman Tuhan katakan, engkau diperhitungkan, ya, upahmu diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, hanya dengan Anda berdoa, Anda hidup kudus, hidup benar, itu diperhitungkan, ada upah yang menanti saudara. Engkau mau melayani Tuhan, ya. Yang lainnya mungkin hari Minggu bisa piknik ke luar negeri, bisa piknik ke luar kota. Anda tetap di gereja untuk melayani Tuhan, itu kurban. Tuhan pasti perhitungkan. Ya. Jadi poin kedua, jemaat di Philadelphia ini melayani Tuhan dengan segenap hatinya. Oke, yang kedua. Yang ketiga, next adalah pembelaan Tuhan atas orang-orang percaya. Ya, nah ini di ayat 9, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungguh di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ya, jadi pada waktu itu orang-orang Yahudi sangat membenci orang Kristen dan mereka menganiaya jemaat di Philadelphia. Bahkan Tuhan menyebutnya jemaah iblis, ya, orang-orang Yahudi, ya. Karena mereka menganiaya orang-orang percaya. Nah, sekarang implementasinya buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan akan membela kita. Amin. Saat kita mungkin difitnah, saat kita direndahkan harga diri kita, saat kita dihina, bahkan mungkin saat kita dijolimi oleh orang-orang di sekitar kita. Serahkan kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Izinkan Tuhan yang membela saudara. Dan Tuhan adalah pembela kita. Pasti akan membela kita. Next berikutnya, coba kita buka Roma 8 ayat yang ke-34. Roma pasal 8 ayat yang 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin. Ya, firman Tuhan dengan jelas bahwa Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, yang akan menjadi pembela bagi kita. Apapun yang dilakukan oleh orang lain terhadap engkau, jangan dibalas Bapak Ibu Saudara. Ya. Izinkan Tuhan yang akan membela engkau sendiri. Ya. Apakah engkau dihina, diejek, difitnah, saudara diinjak-injak harga dirimu, bahkan mungkin uangmu dirampas, ya, diambil, dikorupsi, apapun yang terjadi. Ya. Izinkan Tuhan yang membela kita. Dan Dia pembela kita yang ajaib. Selama 30 tahun lebih saya melayani Tuhan. Ya. Setiap kali ada orang-orang yang menyakiti saya, mencoba menghancurkan saya selalu melihat pembelaan Tuhan terjadi dalam hidup saya. Kalau harus saya saksikan itu terlalu panjang. Sangat banyak bagaimana pembelaan Tuhan terjadi di dalam kehidupan. Dan Tuhan yang sama akan membela saudara. Ya, akan membuat orang-orang yang membenci saudara, akan membuat orang-orang yang memusuhi saudara di bawah Tuhan untuk tersungkur di bawah kakimu. Itu janji Tuhan. Ya, pembelaan Tuhan atas setiap orang-orang percaya. Poin yang ketiga, yang keempat. Nah, ayat 10 di sini berbicara tentang pengangkatan gereja Tuhan. Nah, saya akan bacakan ayat 10 ya.
Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang datang ke atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, saudara perhatikan, akan terjadi satu ketika nanti. Hari pencobaan yang datang atas seluruh dunia untuk mencobai bukan sebagian orang. Semua orang yang diam di bumi. Kalau ini yang dimaksud adalah bencana alam, maka cuma sebagian. Ya, mungkin di Jepang tsunami, ya, pernah juga di Aceh terjadi tsunami, gempa bumi di Amerika dan sebagainya. Ya, itu hanya per daerah-daerah. Tetapi kata di sini, hari pencobaan akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ini berbicara tentang tribulasi, yaitu pemerintahan di bawah antikristus selama 7 tahun, di mana orang-orang Kristen akan dianiaya. Dan nanti akan terjadi kekalutan sampai perang Harmagedon. Ya. Dan saat itulah Tuhan Yesus datang bersama dengan orang-orang kudus yang terangkat. Nah, janji Tuhan, Aku akan melindungi engkau, jemaat di Philadelphia. Karena apa? Karena engkau menuruti firman-Ku, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan tekun menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya. Ini sudah akhir zaman Bapak Ibu Saudara, waktunya sudah sangat singkat, sudah di ambang pintu. Kalau ada orang ngomong, ya, Tuhan Yesus belum tentu datang 50 tahun lagi, itu orang enggak ngerti firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya. Pasti kurang dari itu. Memang tidak ada seorang pun yang bisa menyebutkan hari, tanggal, bulan, dan tahunnya. Tetapi kurun waktunya, ya, itu sudah sangat singkat. Nah, salah satu tanda kemarin saya melihat, entah ini hoax atau memang betul, tetapi dalam medsos tersebut orang ini berkata, bahkan akhir tahun 2025, Bait Allah akan segera dibangun kembali. Dan orang tersebut berkata membuktikan, karena di Yerusalem sudah dipasang, ya, petunjuk, ya, kalau di kota Solo katakan, ya, ke kiri menuju Pasar Gede, ya, terus menuju ke Pasar Klewer, nanti belok kanan ke Loji Gandrung, ya, misalnya seperti itu. Kan ada papan arah menunjukkan kemana kita menuju, dan di situ diperlihatkan, ya, satu papan nama ada panahnya, belok kanan menuju ke Bait Allah dalam bahasa Ibrani. Sudah ditulis. Ya, akhir tahun ini rencananya akan dibangun. Dan kalau Bait Allah sudah dibangun, sudah tahu waktunya sudah tidak akan lama. Itu tanda, salah satu tanda terakhir bahwa kedatangan Tuhan Yesus akan segera tiba. Rapture, pengangkatan. Nah, Tuhan berjanji akan melindungi, ya. Melindungi di sini ini bukan berarti ada kejadian mara bahaya di tempat ini, ya. Lalu Tuhan kirimkan para malaikatnya menjagai, melindungi kita, sehingga orang-orang yang mencoba menghancurkan kita dibantai oleh malaikat Tuhan. Bukan itu. Caranya Tuhan melindungi, ya, membawa kita keluar dari tempat yang berbahaya tersebut. Atau dipindahkan dari tempat ini ke tempat yang aman. Ya. Nah, di ini bicara tentang rapture, pengangkatan gereja Tuhan, pengangkatan orang-orang percaya. Dan yang menjadi masalah, tidak semua orang Kristen akan terangkat. Bahkan tidak semua orang Kristen lahir baru itu akan terangkat. Sebagian akan tertinggal. Ya. Kalau ada orang Kristen yang mungkin sudah belasan tahun, berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen, masih diikat oleh dosa. Ada ikatan dosa dalam hidupmu. Itu salah satu yang membuat dipastikan saudara tidak akan terangkat. Ya, ketika mau terangkat, karena ada ikatan, digandoli rantai sama bandul. Turun lagi, jeblek. Ya. Jadi salah satu syarat agar orang Kristen terangkat pada saat rapture, pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali,
pastikan di dalam hidupmu tidak ada ikatan dosa. Orang Kristen saya percaya masih bisa berbuat dosa. Tetapi orang Kristen tidak bisa tetap tinggal dalam dosa. Artinya tidak diikat oleh dosa. Saudara bisa introspeksi, mempelajari hidupmu ya. Apakah ada ikatan dosa dalam hidupmu? Kalau masih ada ikatan dosa dalam hidupmu, minta Tuhan lepaskan semuanya. Sehingga pada saat Tuhan sudah datang untuk kedua kali, kita menjadi bagian orang-orang percaya yang terangkat ke surga. Amin. Yang percaya katakan amin. Ya, kita rindu kita semua boleh terangkat ke surga. Ya, hidup menuruti firman Tuhan. Ya, hidup untuk menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maka kita akan dilindungi dari kesusahan besar, tribulasi, pemerintahan antikris. Ya. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir adalah upah surgawi. Ayat 11. Nah, dikatakan dalam ayat yang ke-11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, Tuhan berjanji akan memberikan mahkota. Bagi siapa? Ya, bagi pemenang. Orang Kristen yang menang, karena tidak semua orang-orang Kristen akan dikasih mahkota. Hanya orang Kristen yang menang yang akan mendapatkan mahkota. Atau orang Kristen dibunuh karena nama Yesus. Memberitakan Injil, terus dibunuh. Ya, dipenggal kepalanya, nah itu otomatis akan terima mahkota. Ya. Tetapi ada juga orang Kristen yang tidak harus mengalami aniaya, tetapi bisa menerima mahkota. Ya. Itu dengan cara apa? Melayani Tuhan dengan segenap hati. Ya. Firman Tuhan katakan bahwa hidup kekristenan ini adalah hidup perlombaan yang diwajibkan oleh Tuhan. Kita harus saling berlomba. Berlomba untuk apa? Untuk mencapai mahkota. Ya, mungkin satu saat ya kita sudah dapat mahkota itu. Tetapi rupanya dari belakang ada yang larinya lebih kencang dari kita. Dilanggar. Nah, mahkotanya pindah ke yang paling depan. Ya, the first will be the last will be the first. Yang pertama menjadi terakhir, yang terakhir bisa menjadi pertama. Ini perlombaan. Makanya harus lari. Ya. Wah, Pak, saya akan sodok kanan, sodok kiri supaya yang lari saya jatuh. Enggak bisa. Jurinya Tuhan Yesus. Ya. Kalau sudah sodok kanan, sodok kiri, gagal. Nah, keberhasilan pelayanan yang di sini dimaksudkan ini, ya, berbeda dengan pelayanan yang dilihat oleh manusia. Kalau manusia melihat, wah, pendeta itu gerejanya sudah jemaatnya 50.000, ya, cabangnya sudah ada 100 di Indonesia, belum di luar negeri. Ya, namanya terkenal. Tidak selalu demikian Bapak Ibu Saudara. Nah, karena jurinya adalah Tuhan Yesus. Ya, jadi syarat-syaratnya ya haknya Tuhan mau memberikan mahkota itu kepada siapa? Kita atau kepada orang lain. Yang penting bagian kita harus melakukan perlombaan tersebut dengan sungguh-sungguh sampai mahkota itu kita dapatkan dalam hidup kita. Ya. Dan selama kita masih hidup, ya, perlombaan terus jalan terus, ya. Saya pernah mendoakan pelepasan seseorang, dan setelah itu orang tersebut diberikan penglihatan, rohnya diangkat menuju ke surga. Ya, dia ceritakan, ya, rumah Ponggo sudah jadi, ya, si A, si B disebutkan. Nah, ketika dia menyebutkan salah satu nama, ya, padahal dia tidak kenal betul dengan sebutkan namanya, ya, seorang hamba Tuhan. Saya tanya, rumahnya sudah jadi? Belum, masih pondasi. Padahal hamba Tuhan ini senior, sudah melayani Tuhan berpuluh-puluh tahun. Tapi karena saya tahu, hamba Tuhan ini selalu jatuh bangun dalam dosa yang itu saja. Akhirnya apa? Ya, akhirnya rumahnya tidak jadi-jadi. Nah, gimana mau jadi? Sudah mau dibangun. Kalaupun jadi, ya, lalu kita berbuat dosa, itu akan melorot
sudah di 100% jadi 80%. Berbuat dosa lagi, melorot lagi jadi 60%. Berbuat dosa lagi, melorot lagi jadi 40%. Ya 30, 20, 10 bahkan sampai baru dimulai dari pondasi lagi. Jadi melayani Tuhan bukan cuma sekarang aja, terus dengan kesetiaan kita melayani Tuhan sehingga harta surgawi, upah surgawi, rumah surgawi, mahkota surgawi yang kita miliki itu tidak diambil oleh orang lain, tidak hangus. Karena semuanya akan diuji oleh api kata Tuhan. Pekerjaan kita akan diuji oleh api. Tuhan yang mengujinya. Oleh sebab itu mari kita terus berlomba-lomba untuk kita melayani Tuhan, memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan, agar harta surgawi, rumah surgawi, upah surgawi, bahkan mahkota surgawi akan kita dapatkan di dalam hidup kita. Orang yang sanggup mempertahankan pelayanannya, ya iman kekristenannya, maka orang tersebut akan masuk ke Yerusalem baru. Saya undang para pemain musik worship leader singers kembali ke atas mimbar. Closing statement saya pada siang hari ini adalah saat kita menjadi seperti jemaat Philadelphia, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, berani mengalah, senantiasa menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka kita akan mengalami rapture, bahkan masuk ke Yerusalem baru. Amin. Tuhan Yesus memberkati.